Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tindak pidana. Baik, yang pertama, istilah dalam tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu strafbarvet. Strafbarvet itu dikenal dalam hukum pidana diartikan sebagai delik, peristiwa, dan tindak pidana. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum. Bar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan vet diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggris dari delik artinya suatu perbuatan yang pelakuannya dapat dikenakan hukum pidana. Pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana dengan istilah yang pertama ada strafbarvet yang berarti definisi peristiwa pidana. Kemudian yang kedua ada strafbare handlung, hasil terjemah oleh para sarjana hukum pidana Jerman yang memiliki arti perbuatan pidana. Kemudian yang ketiga ada criminal act yang berarti terjemahan dari istilah perbuatan kriminal. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa strafbarvet merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Kemudian yaitu adalah unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana itu ada 5, yaitu adanya subjek, lalu yang kedua adalah adanya unsur kesalahan, lalu yang ketiga adalah perbuatan sifat melawan hukum, lalu suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Lalu yang kelima adalah dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Penerapan unsur-unsur tindak pidana untuk mengetahui apakah perbuatan dalam suatu peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu harus diadakan penyesuaian atau pencocokan bagian-bagian atau kejadian-kejadian dan peristiwa tersebut dalam unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada subjek pelakunya. Namun jika salah satu unsur tersebut tidak ada dalam atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamkan suatu tindak pidana. Lalu mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. Bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tuduhan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dalam segala tuntutan hukum, atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu Anklage Verfolgung, termasuk jika terdapat keraguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam suatu tuduhan atau dakwaan dan harus dibuktikan dalam peradilan. Bila mana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh dan dengan perkataan lain harus memutus suatu frispark. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumusan tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, buku pertama tentang ketentuan umum, dari pasal 1 sampai pasal 103. Buku 2 tentang kejahatan,
dari pasal 104 sampai pasal 448. Dan buku 3 tentang pelanggaran pasal 449 sampai pasal 569.11. Yang kedua, tindak pidana kejahatan perbuatan yang sangat merugikan dan membahayakan bagi masyarakat. Yang ketiga, tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP, contohnya narkotika dan korupsi. Diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang A, undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain. Yang B, peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya UU Lingkungan Hidup, UU Perburuhan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain. Yang C, undang-undang yang mengandung hukum pidana khususnya yang mengatur tentang tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya, KUHP militer, UU tindak pidana ekonomi, UU pajak, dan sebagainya. Yang keempat, tindak pidana pelanggaran perbuatan kurang berbahaya tetapi dapat disanksi denda jenis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana dibagi menjadi 3. Ada pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana tindakan. Pidana pokok dapat dijatuhi hukuman seperti penjara, denda, dan hukuman mati. Pidana tambahan, hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan seperti pencabutan hak-hak ataupun perampasan barang-barang atau aset. Pidana tindakan harus umumnya hukuman untuk memperbaiki perilaku seperti rehabilitas dan pengawasan. Saya akan menambahkan dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang pidana pokok. Dapat dibedakan arti tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan. Tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan ini berangkat dari pasal 10 KUHP membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pidana pokok. Pidana pokok sebenarnya meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan ataupun pidana denda. Kemudian pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Umumnya pengumuman putusan hakim ini itu merupakan agar hukuman tersebut menjadi efek jera bagi pelaku. Adapun tambahan, pada dasarnya pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan tanpa pidana pokok, karena pidana tambahan itu sifatnya adalah tambahan dari pidana pokok. Tetapi perlu diingat ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Pengecualian terhadap prinsip ini terdapat dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. Salah satunya adalah pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan apabila terdakwa meninggal dunia yang sebelum adanya putusan hakim, yang sebelumnya ada putusan hakim, dan juga terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim akan memutuskan tindak pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang telah ia korupsi. Nah, demikian penjelasan dari jenis-jenis tindak pidana.
Untuk pidana pokok sendiri itu ada 3 jenis hukuman. Yang pertama pidana penjara, di mana hukumannya itu berupa perampasan kemerdekaan dengan menahan pelaku di dalam penjara sampai batas tertentu. Lalu untuk hukuman yang kedua ada hukuman denda, di mana itu berupa pembayaran oleh pelaku terhadap negara. Lalu yang ketiga itu ada hukuman pidana mati, yaitu hukuman tertinggi, yaitu berupa perampasan nyawa oleh negara. Lalu ada juga pidana tambahan. Nah, untuk pidana tambahan ini merupakan pencabutan hak-hak tertentu, misalnya larangan memegang jabatan tertentu dan hak untuk menyimpan senjata api. Perampasan barang tertentu, barang yang digunakan atau diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dirampas kembali oleh negara. Nah, untuk pengumuman keputusan hakim dapat dipublikasikan agar dapat membuat efek jerah.